Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di pelupuk pintu. Dihempas angin dia melayang-layang. Yang tak jawab salamku hati-hati sandalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha liliqa'i zuhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arba'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi harraba al-batil wa aida al-haqq wa damatha ar-rada'il wa ahil fadail. Amma ba'd, kama qala Allah ta'ala bi dhikril hakim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa yubayyinatin minal huda wal furqan. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan wabil khusus saudara saya, sahabat saya, teman kecil, teman mondok saya. Alhamdulillah saya masih bisa melihat wajah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita berdua. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus pada ayahanda yang berjuang di kantor pensiunan PLN ini, semoga senantiasa kita semua disayang Allah Subhanahu wa taala. Di belakang ada ibu-ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusan, ditambahkan THR-nya. Amin. Dengan bismillah kita semua berberi. Ar-Rahman-Ar-Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairul bari. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah. Ayahanda ibunda sekalian, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita sanjung-sanjung. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tak ada satu makhluk pun yang dapat menolongnya. Semoga hadirin yang hadir pada kajian zuhur ini senantiasa selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Asih lagi Maha Penyayang. Saya ceramah nggak lama-lama, waktunya juga cuma sedikit. Kebetulan nanti sore itu ada acara di Malaysia, Tabligh Akbar. Dari Malaysia terbang ke Kalimantan, ada kultum taraweh di Kalimantan. Besok paginya saya langsung ke Bali. Dari Bali saya berangkat lagi Tabligh Akbar ke Bengkulu. Acara-acara Tabligh Akbar itu kalau saya diundang. Karena sampai saat ini undangan belum ada, ya udah kita ceramah di pensiunan PLN sini saja. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bulan suci Ramadan. Inti daripada perjalanan ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah membentuk nafsu yang baik. Inti daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah pengendalian hawa nafsu. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, hai nafsu, terciptalah engkau, kun fayakun, jadilah nafsu. Lantas nafsu itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, siapakah Tuhanmu? Lantas nafsu dengan sombongnya dan ingkarnya, Tuhanku adalah aku. Allah Subhanahu wa taala diingkarinya. Lantas nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka yang begitu dalam, beribu-ribu tahun lamanya.
Setelah itu nafsu diangkat kembali sama Allah. Allah tanya kembali, wahai nafsu, siapa Tuhanmu? Lantas nafsu dengan ingkarnya dan sombongnya mengatakan, Tuhanku adalah aku. Betapa sombongnya dan angkuhnya nafsu itu. Lantas Allah masukkan ia ke dalam neraka yang begitu dingin beribu-ribu tahun lamanya. Lantas nafsu itu diangkat, wahai nafsu, siapakah Tuhanmu? Lantas nafsu itu berpasrah, Anta Rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah yang menciptakan diriku, dan aku adalah hamba. Lantas nafsu itu yang ingkar dimasukkan ke dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang bisa mengendalikan dan mengekang hawa nafsunya, aku siapkan surga terbaik padanya, surga Firdausi nuzulan. Allah membentuk suatu perjalanan hidup untuk bisa mengendalikan hawa nafsu itu sebagai penggojlokannya di bulan suci Ramadan ini. Penggojlokan hawa nafsu ini tepatnya itu berada pelajarannya di bulan suci Ramadan ini. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah pengemblekan hawa nafsu, pendidikan hawa nafsu agar senantiasa hawa nafsu itu menjadi baik, hawa nafsu itu menjadi sabar, hawa nafsu itu menjadi berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsu itu 1 bulan penuh, maka dia menuju jenjang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikisahkan di saat orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu ini, di saat ia kembali kepada Rabbnya, maka Allah akan panggil dirinya dengan panggilan sayang. Sedikit saya ceritakan tentang perjalanan sakaratul maut. Di saat orang mukmin sakaratul maut, diceritakan dari Al-Barra bin Azib, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat tajam kepada baginda Nabi. Dan saya kutip sedikit dari kitab Ar-Ruh karya Al-Alamah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Diceritakan di antara 2 kisah tersebut, di saat orang beriman yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya tengah bertemu dengan sakaratul maut, maka gerombolan malaikat datang kepadanya, yang dipimpin gerombolan malaikat itu adalah malaikat maut dan malaikat rahmah. Sebelum gerombolan malaikat menghampiri orang yang beriman yang tengah sakaratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat rahmat untuk mengambil 2 benda dari dalam surga. 2 benda itu, yang pertama adalah kafanun min akfanil jannah, kain kafan yang diambil dari dalam surga. Yang kedua hanutun min hunutil mistik, minyak wangi mistik. Untuk apa 2 benda itu? Untuk membungkus ruh orang yang beriman yang keluar dari jasadnya dan diberikan minyak wangi. Setelah mengambil 2 benda dari dalam surga, maka segerombolan malaikat itu menghampiri orang-orang yang beriman kepada Allah yang tengah sakaratul maut. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mata orang yang beriman itu yang tengah sakaratul maut untuk memandang malaikat-malaikatnya Allah dalam bentuk yang begitu mempesona, sehingga keadaan orang yang beriman yang tengah sakaratul maut itu pernah melihat orang sakarat, pernah melihat orang yang sakaratul maut, pernah keadaan matanya seperti ini, terbelah ia ke atas, hitam-hitamnya ke atas. Kenapa bisa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan matanya untuk memandang malaikatnya Allah dalam bentuk yang begitu menawan dan mempesona, sehingga orang yang sakaratul maut itu takjub melihat makhluk Allah yang begitu indah dan mempesona, sehingga matanya terbelah, hitam-hitamnya ke atas. Dan pada saat itu di mana keberadaan malaikat, indal mutil basar, sejauh mata memandang orang yang sakaratul maut, begitu jauh, akan tetapi Allah izinkan dia melihat dalam bentuk yang jelas. Setelah itu gerombolan malaikat itu menghampiri dirinya. Lantas gerombolan malaikat itu yang dipimpin malaikat maut berkata, La takhafu wa la tahzanun wa basyiru bil jannah. Wahai orang yang beriman kepada Allah, jangan takut dan jangan sedih. Sesungguhnya surga yang dijanjikan Allah telah menantimu. Mendengar berita ini, orang yang beriman yang tengah sakaratul maut merasa senang, bahagia. Lantas di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tabir gaib yang kedua. Allah izinkan matanya memandang pintu surga. Yang di pintu surga itu tertulis namanya Fulan bin Fulan, sehingga ruh orang yang beriman itu yang tengah sakaratul maut merasa gembira melihat pintu surga yang begitu nan indah. Yang di pintu itu tertulis namanya Fulan bin Fulan. Bukan hanya itu, Allah buka pintu surga itu, diperlihatkan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, sehingga ruh orang yang beriman itu yang tengah sakaratul maut merasa gembira dan senang, sehingga ia lupa dalam keadaan sakaratul maut.
Lantas malaikat maut menghampiri dirinya, tepat pada di atas kepalanya sambil berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai nafsu yang terkendali, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar berita ini, roh orang beriman itu senantiasa gembira, seakan-akan ingin cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas roh itu ditarik oleh malaikat maut dengan penuh kehati-hatian, karena digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di saat orang beriman itu keluar ruhnya dari jasadnya bagaikan mengambil satu helai rambut di antara tumpukan tepung. Begitu gampang, begitu mudah, sehingga roh orang beriman itu ditarik oleh malaikat maut dengan penuh kehati-hatian. Lantas setelah ruh itu keluar dari jasadnya, diberikan kepada malaikat rahmat, dan malaikat rahmat membungkus ruh itu dengan kain kafan dari surga, dan diberikan minyak wangi yang diambil dari dalam surga, sehingga ruh orang beriman itu senantiasa wangi semerbak sealam sentero alam akhirat. Dan di saat ruh itu diterbangkan menuju pintu-pintu langit, ketahuilah pintu langit itu ada 7 tingkatan. Di saat ruh itu dibersami oleh malaikat rahmat menuju pintu langit pertama, maka malaikat rahmat berkata, "Faftahunahumul bab," maka terbukalah pintu langit pertama. Di pintu langit pertama, malaikat-malaikat yang menunggu pintu langit pertama berbondong-bondong bertanya-tanya, dan mari hadar ruh, ini ruh siapa? Ini ruh siapa yang menebarkan wangi sesentero alam langit pertama? Segerombolan malaikat menanti ruh itu. Lantas ruh itu dihantarkan oleh malaikat rahmat memasuki pintu langit pertama. Hadar ruh tayyib, hadar ruh sakinah, hadar ruh fulan bin fulan. Ini ruh yang baik, ini ruh yang sangat baik, ini ruhnya fulan bin fulan. Lantas gerombolan malaikat menyambut dengan penuh kegembiraan, suka dan cita. Dihantarkan ruh itu menuju pintu langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Agituhu minatin," aku membuatnya dari tanah. Maka kembalikanlah ia ke tanah, dan catatkanlah seluruh amal kebaikannya pada kitab yang bernama Illiyin, ada di dalam surat Al-Waqi'ah. Lantas ketika ruh itu dikembalikan pada jasad yang sudah dikafankan, yang sudah disolatkan oleh orang-orang yang bertajiah, dan di saat jenazahnya dimasukkan ke dalam keranda dan dibopong menuju area perkuburan oleh orang-orang yang bertajiah, lantas ruhnya itu berkata-kata, Cepatlah kalian bawa aku, cepatlah kalian bawa aku, sesungguhnya aku sudah merindukan ingin bertemu dengan Tuhanku." Begitu indahnya kematian orang-orang yang beriman kepada Allah. Lantas di saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, dikubur, dan sampai orang-orang yang bertajiah meninggalkan area perkuburannya, di antara langkah-langkah terakhirnya datanglah 2 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa ma kitabuka, dan apa kitabmu? Wa ma kiblatuka, dan apa kiblatmu?" Lantas di saat kita berada di alam barzah, berada di alam kubur, begitu menakutkan, karena kita berada di alam kegelapan, tak ada lentera. Lantas di saat itu kita mendengar suara malaikat Munkar dan Nakir yang begitu nyata. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, di saat orang yang beriman memasuki alam kubur, yang memasuki alam barzah, Allah akan menolong dirinya sebagaimana firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu biqaulis tsabit." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman kepadanya dengan perkataan yang teguh baik di dunia maupun di alam akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara-perkaranya di alam kubur, memudahkan pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan setelah selesai menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai malaikat-malaikatku, luaskanlah alam kuburnya seluas 70 hasta dikali 70 hasta." Begitu luasnya alam kuburnya, sejauh mata orang yang memandang di alam barzah. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membuka pintu surga. Dibuka pintu surga itu, diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman yang berada di alam barzah, yang senantiasa setiap detiknya bisa memandang seluruh kenikmatan-kenikmatan alam surga.
Sesungguhnya diberikan kenikmatan di alam barzah itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang dan berjanji bahwasanya sesungguhnya surga yang dijanjikan Allah akan menanti orang-orang yang beriman kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya kematian orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga kematiannya dinantikan. Namun bagaimana keadaan orang-orang yang tak beriman ketika menghadapi sakaratul maut? Orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat, yang senantiasa zalim terhadap dirinya sendiri, yang senantiasa melanggar perintah Allah, tak mau mengikuti perintah-perintah Allah, bahkan jelas-jelas dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kematian menghadapi dirinya dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikan kematiannya. Sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kadang kita tak pernah berpikir bahwasanya seakan-akan kematian kita masih lama. Berapa banyak sahabat teman-teman kita yang pagi harinya kita bisa bersandar gurau, tertawa bersama-sama, ketika sore hari ia meninggal dunia. Padahal ia merasakan bahwasanya kematian masih lama. Ketika tiba kematian menghadapi dirinya, sesungguhnya Allah akan membentuk kekuatan kematian yang begitu mengerikan. Wahai saudara-saudaraku seiman dan setakwa, bersiap dirilah kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Karena sesungguhnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ia datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, kita tidak bisa menghalanginya. Walaupun kita berada di sebuah benteng yang kuat, pasti sakaratul maut itu akan menghampiri kita. Namun bagaimana kita menghadapi sakaratul maut itu ketika berada di tubuh kita ini? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat orang-orang yang tak percaya dengan kematian, di saat orang-orang yang merasakan dirinya itu tak akan pernah mati, bahwasanya nanti ketika ia berhadapan dengan sakaratul maut, Allah berikan sakaratul maut yang begitu mengerikan. Di saat sakaratul maut diberikan, ia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat maut mengambil kain kafan dari dalam neraka, kafan min akfarin nar, yang diberikan, dilempar oleh malaikat maut kepada dirinya. Sambil berteriak, malaikat maut turun dari langit, belum menghampiri dirinya, malaikat maut berteriak, ya Tuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang kotor, ukhruj min jasadika, keluar engkau dari jasadku. Lantas orang yang tak beriman itu mendengar teriakan malaikat maut, menggigil ruhnya ketakutan, dicengkram jasadnya, tak mau keluar dari jasadnya. Pernah melihat orang yang sakaratul maut terguling-guling bagaikan ayam dipotong lehernya? Pernah melihat sedemikian? Saya pernah melihat waktu di rumah sakit di Jakarta Utara. Saya melihat ada orang yang sakaratul maut terguling-guling, dia terlontar-lontar. Itu dia takut karena mendengar teriakannya malaikat maut. Malaikat maut berkata, ukhruj min jasadika, keluar kau dari jasadmu. Namun orang yang tak beriman kepada Allah itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Yang pertama, Allah izinkan matanya memandang malaikat maut dalam bentuk rupa yang begitu mengerikan, sehingga orang yang tak beriman itu ruhnya ketakutan melihat malaikat maut. Yang kedua, Allah izinkan matanya memandang pintu neraka, yang di pintu neraka itu tertulis namanya Fulan bin Fulan. Begitu mengerikan pintu neraka itu, dan Allah buka pintu neraka itu, diperlihatkan seluruh siksaan api neraka. Lantas orang yang tak beriman itu yang tengah sakaratul maut menggigil ketakutan, ruhnya dicengkram jasadnya. Ukhruj, keluar kau, ukhruj, keluar kau, kata malaikat maut. Lantas ruh orang yang tak beriman itu tak mau keluar, dan pada saat itu malaikat maut memukul wajahnya. Diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya yauma taral mujrimina fi syakaratil maut, itulah hari pembalasan bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Begitu berhadapan dengan syakaratul maut, dipukul wajahnya oleh malaikat maut, dipukul dadanya, dipukul perutnya, sehingga ruh orang yang tak beriman itu berteriak sakit. Teriakan ruh itu tidak bisa didengar oleh manusia. Teriakan ruh itu tidak bisa didengar oleh bangsa jin, melainkan binatang-binatang melata mendengar teriakan ruhnya dipukul oleh malaikat maut. Lantas setelah dipukul jasadnya, ruhnya itu ditarik paksa oleh malaikat maut. Digambarkan oleh baginda Nabi, orang yang tak beriman kepada Allah, ketika ruhnya keluar dari jasadnya, bagaikan terkena tebasan 100 kali tebasan pedang di tubuhnya di tempat yang sama, bagaikan mengkuliti kulit kambing hidup-hidup. Begitu sakitnya dan begitu mengerikannya kematian orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lantas ruh itu dipaksa keluar, ditarik oleh malaikat maut. Ternyata ruh orang yang tak beriman itu menebarkan bau busuk sesenteo alam akhirat, sehingga malaikat-malaikat pintu langit menutup pintu-pintu langit semuanya. Jangan biarkan ruh busuk itu memasuk area langit. Lantas ruh itu dilemparkan kembali oleh malaikat maut kepada jasad yang sudah dikafankan, yang sudah disolatkan, yang sudah dimasukkan di dalam keranda. Dan di saat keranda itu dibawa ke area pemakaman, maka ruh orang yang tak beriman itu berteriak-teriak, "Aina tadhabun? Aina tadhabun? Kemana kalian akan bawa aku? Kemana kalian akan bawa aku? Kembalikan aku kepada keluargaku." Ruh orang yang tak beriman itu berteriak-teriak, menangis dia, karena ia tak paham bahwa ia akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan lain dengan bentuk rupa yang begitu mengerikan ketika jasadnya dimasukkan ke liang lahat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak pernah berjanji barang siapa yang hidupnya banyak hartanya, banyak uangnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, Allah Subhanahu wa taala tak pernah berjanji di saat engkau banyak hartanya itu engkau akan bahagia. Allah tak pernah berjanji seperti itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku jamin ia akan bahagia. Aku tambahkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga ia merasa bahagia hidup di dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat baginda Nabi Muhammad SAW setelah selesai melaksanakan sholat, baginda Nabi senantiasa berdoa, "Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah." Ya Allah, berikanlah aku kematian yang baik. Ya Allah, berikanlah aku kematian yang baik. Baginda Nabi Muhammad SAW sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi baginda senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kematian yang baik. Di saat baginda Nabi Muhammad SAW menjelang kematiannya, berhadapan dengan sakaratul maut, maka baginda Nabi bersabda, "Ya Jibril, sakaratul maut itu sakit Jibril. Ya Jibril, sakit sakaratul maut ya Jibril." Lantas baginda Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, seluruh kematian sakaratul mautnya umatku ya Allah timpakan kepadaku ya Allah saat ini ya Allah." Begitu mulianya baginda Nabi ketika berhadapan dengan sakaratul maut dalam keadaan sakit, baginda Nabi masih memikirkan kita. Oleh karenanya, sebagian setengah daripada kematian sakitnya sakaratul maut sudah ditanggung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya baginda Nabi kepada kita, umatnya. 1400 tahun yang lalu baginda Nabi tengah berkumpul bersama sahabat, lantas baginda Nabi meneteskan air mata. "Ya Rasulullah, lima tabki ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau nangis ya Rasulullah?" "Wahai sahabat-sahabatku, sungguh saat ini aku merindukan umatku." "Ya Rasulullah, kami adalah umatmu ya Rasul, kamikah yang kau rindukan?" "Wahai sahabat-sahabatku, kalian pasti aku rindukan, akan tetapi bukan itu yang kumaksud saat ini." "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau merindukan? Kamikah yang kau rindukan ya Rasulullah? Sudah pasti kalian adalah sahabat-sahabatku, sudah pasti kalian kurindukan, namun bukan itu yang kumaksud." "Lantas siapa yang kau rindukan ya Allah sehingga engkau meneteskan air mata ya Rasulullah?" "Aku merindukan umatku yang senantiasa ia bertawakal dan beriman kepadaku sementara mereka tak pernah melihat wajahku, mereka tak pernah bertemu denganku, dan sesungguhnya keimanan mereka membuat Allah Subhanahu wa taala kagum kepadanya." Yang dimaksud oleh baginda Nabi siapa? Kita saat ini 1400 tahun yang lalu sudah dirindukan oleh baginda Nabi sampai menangis air mata Rasulullah SAW, berderai air matanya menetes sehingga para sahabat bertanya, "Di mata kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Karena Rasulullah merindukan kita." Pertanyaannya, sudah sejauh mana kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Yang sudah pasti sahabat baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di padang mahsyar, padang mahsyar yang begitu menakutkan, matahari berada sejengkal di atas kepala kita, berbondong-bondong manusia itu ketakutan, dinyatakan bahwasanya inilah hari pembalasan, inilah hari pembalasan. Pada saat itu kita hanya bisa mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW.
Namun pada saat kita hidup, pernahkah kita merindukan Rasulullah? Pernahkah kita menangis untuk Rasulullah? Ya Rasulullah, assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayka ya habiballah. Pernahkah kita mencurahkan rasa kerinduan kita sampai kita meneteskan air mata untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita bisa menghadapkan syafaat beliau sementara kita tak pernah bercinta, tak pernah merindukan untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, tidak akan sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang ada pada dirinya. Hadirin sekalian, semoga di saat kita bertemu dengan sakaratul maut, kita saat dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menghadapi sakaratul maut, kita sedang membaca Al-Qur'an. Di saat kita bertemu dengan sakaratul maut, sedangkan kita sedang bersedekah, sedang kita berzakat, sedang kita mengagungkan asma-asma Allah dan berzikir mengingat kepadanya. Semoga kita semua mendapatkan kematian yang baik seperti itu. Bi barakati wa bi mujizatil Fatihah. Iya dan aku dua yang berdiri syuhada Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, silakan saya membuka pertanyaan-pertanyaan. Nanya apa aja boleh. Ibu-ibu boleh bertanya, asal nanyanya jangan macam-macam. Gak ada Mbak Enda. Ada yang mau bertanya? Kalau tak ada yang tanya, saya yang tanya nanti. Masya Allah, beliau sahabat kecil saya satu piring. Bapak Fahri, dulu kita makan sepiring berdua pakai nasi putih, pakai kecap, kasih saus. Masya Allah, dulu waktu mondok Pak ya. Kadang-kadang kita makan dulu pakai apa plastik gitu. Masya Allah. Dulu kita mondok itu punya penggojlokan mentalnya itu begitu luar biasa. Sehingga alhamdulillah lulusan angkatan kita itu mentalnya luar biasa. Karena sudah digodok di pondok pesantren, begitu hebatnya. Salah sedikit kita digebugin, Masya Allah, luar biasa. Tapi alhamdulillah ketika kita lulus dari pondok, kita sudah terbiasa dengan yang namanya kesusahan. Alhamdulillah, itu pelajaran yang sangat luar biasa. Ada yang mau saya tanya? Ustaz tanya, Ustaz. Siap. Kan kalau mungkin apa kiat-kiat agar kita tuh bisa diselamatkan dari siksa kubur ya. Nah katanya ada keterangan yang menyatakan bahwa kalau kita sering atau mau tidur kita baca surat Al-Mulk itu kan bisa menerangi katanya dalam kubur seperti itu. Nah kalau seandainya dia sering baca rutin tapi katakanlah amalannya itu ya kurang, itu seperti gimana gitu kan, amal ibadahnya itu kan dia kayak pas-pasan lah seperti itu, apa dia bisa membantu juga nggak di dalam kubur? Ya, terima kasih. Siap, saya jawab langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa siapa yang menghafal surat Al-Mulk At-Tabarok itu, maka Allah mudahkan pertama dengan perkara-perkara alam kubur, dan Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Namun ini cuma sebagai ikhtiar kita. Hakikatnya kita hafal surat Al-Mulk, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, tidak bisa diharapkan. Sesungguhnya amal yang pertama kali untuk kita dibebaskan daripada perkara-perkara alam akhirat adalah sholat. Menghafal Al-Quran merupakan ikhtiar. Zakat, sedekah itu dapat memadamkan panasnya api yang ada di alam barzakh. Zakat pun begitu, dapat memadamkan api yang berada di alam barzakh. Namun kalau salatnya tak benar, walaupun dia sedekah, zakat dan lain sebagainya, kalau salatnya tak benar, maka perkara-perkara yang dia lakukan itu akan rusak. Awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah wa in fasada suluhu fasada kullu amalu. Amal yang pertama kali Allah tanya, bagaimana dengan salatmu? Kalau salatnya rusak, maka rusak pula perkara-perkaranya. Tapi kalau salatnya benar, perkara-perkaranya yang di belakang Allah benar-benarkan. Jadi sesungguhnya pembebasan kita, kemudian kita untuk menuju alam akhirat adalah salat.
Sesungguhnya orang sholat itu akan membentuk suatu kepribadian mukmin yang baik. Orang sholat itu dia tidak marah-marah. Orang yang sholat itu dia sabar. Orang yang sholat itu dia tawakal. Orang yang sholat itu dia istiqomah. Aneh, ada orang sholat rajin 5 waktu masih marah-marah. Ada orang sholat 5 waktu masih tak sabar. Berarti ada apa-apanya dengan sholatnya. Ada orang yang sholatnya rajin masih suka seujon. Pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada orang yang sholatnya rajin 5 waktu, bahkan dia qiyamul lail, tapi suka memfitnah. Ini aneh. Makanya perlu diperbaiki. Ada apa-apanya dengan sholatnya. Sholat adalah salah satu komunikasi antara seorang hamba dan Tuhan. Kalau sholatnya baik, komunikasinya baik, maka ada hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Jika kita menjalin hubungan antara seorang hamba dan Tuhan, maka apa yang kita minta Allah ijabah. Sesungguhnya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita, wahai orang-orang yang mendirikan sholat. Kemungkinan seperti itu pendapat saya. Jadi ikhtiar kita sedekah, zakat, menghafal Al-Quran, tapi kalau tak sholat, kemungkinan yang sebagian itu akan rusak amalan kita, walaupun amalan itu benar. Karena sesungguhnya sholat itu adalah sebagai amalan utama kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran mukjizat yang tak ditarik lagi ke lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sering istiqomah membaca Al-Quran, tapi kalau sholatnya tak benar, maka rusak amalan-amalan kebaikan kita kalau sholatnya tak benar. Jadi hidup ini ketika ingin sukses di dalam kehidupan dunia, benarin sholat kita. Ingin kehidupan kesuksesan di akhirat, benarin sholat kita. Wahai orang-orang yang beriman, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya neraka syaqar untuk orang-orang yang melalaikan sholat. Di saat penduduk surga bertanya, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka syaqar? Lantas penduduk neraka syaqar berkata, "Qalu lam nakum minal musallin." Dulu kami melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat Allah masukkan ke dalam neraka syaqar yang begitu panas. Lantas di saat orang itu masuk ke dalam neraka syaqar, dia bakar kulit-kulit arik kita, terlihat daging-daging kita yang memerah, dibakar lagi oleh neraka syaqar, habis daging-daging kita, tinggal tulang belulang kita dibakar lagi oleh neraka syaqar, habis semua yang ada di badan kita, dan kita tak pernah merasakan mati melainkan hidup. Betapa dahsyatnya siksaan neraka syaqar. Wahai orang-orang yang beriman, mari kita senantiasa perbaiki sholat kita. Sesungguhnya dengan sholat itulah yang menyelamatkan kita dari perkara-perkara alam akhirat. Perbaiki sholat kita. Di saat kita memperbaiki sholat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memperbaiki hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa hidup di dunia ini yang tak punya masalah? Kita semua punya masalah. Yang mana masalah itu untuk mendidik kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang tua yang dewasa, menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir bijaksana. Pasti semua yang hidup di dunia diberikan masalah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Wa may yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepadaku, yang bertawakal kepadaku, aku berikan jalan keluar di setiap permasalahannya. Allah janji. Kita ini hidup pasti punya masalah. Jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janji akan berikan jawaban di setiap permasalahan hidup itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki melalui jalan yang tidak kita pikirkan, alias rezeki yang tak terduga. Ada yang mau bertanya kembali? Kalau tak ada, kita tutup dengan doa. Ya Pak, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan Allah terima. Semoga sedekah kita, zakat kita, puasa kita senantiasa Allah terima. Bi barakati wa bi mujizatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita mengadakan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Rabbi fir lana ذنوبنا وخطايانا كلها رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا يا الله إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه على كل حال. ربنا يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله هون علينا هون علينا هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين قيوم يرزق ما يشتركه وأفوض أمرنا إلى الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله يسر لنا كل العسير عندنا واغفر لنا ذنوبنا ببركة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kepada kami kematian yang baik ya Allah. Ya Allah, di saat Engkau ingin mencabut roh ini ya Allah, izinkan kami pada saat itu untuk bersujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, di saat Engkau mengambil roh ini ya Allah, izinkan kami ya Allah menyebut asma, menyebut nama-nama keagungan-Mu ya Allah, dalam berzikir bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, di saat Engkau ingin cabut roh ini ya Allah, izinkan kami ya Allah dalam keadaan kami bersedekah ya Allah, dalam kami berzakat ya Allah, dalam kami menunaikan amal-amal sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil Islam ad-dinul haqqul mulaikil uqul. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan amanah. Kenal Ustaz Jaki Mirja yang biasa tampil di TV One. Beliau itu pemain sinetron dai ustaz-ustazku di setiap sore di TV One. Saya dengan beliau punya program yang namanya Wakuncar, Wakaf Quran Cari Akhirat. 3 tahun saya sudah berjalan ini, insya Allah akhir Sawalan saya akan berikan ke pondok pesantren almarhum Kiai Haji Hawasi di Sumur Bandung, Balaraja. Dan di depannya ada pondok juga yang didirikan oleh sahabat saya. Beliau pun punya pondok, kedua-duanya ini sama seperti almarhum Haji Hawasi. Almarhum Haji Hawasi ini dulu Korei Internasional satu zaman dengan Muhammad ZA. Dulu saya pernah pondok di sana. Pondok itu pondok rata-rata santrinya orang-orang yang tak mampu. Insya Allah akhir Sawalan saya akan berikan 200 mushaf ini Al-Hifz. Al-Hifz ini saya cetak di Bandung, cetakan Sambil Quran, yang standarisasinya sesuai dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Cuma metodenya agak sedikit berbeda. Di sini kita cetak dengan metode yang zaman ini rata-rata kita memegang handphone. Bisa kita tidak membawa Al-Quran ini, cukup kita scan surat yang ingin dihafal, dia akan keluar suaranya dengan ras Usmani. Satu wakaf ini kita berikan untuk anak santri penghafal Al-Quran. Ketika dia membaca Alif Lam Mim
Alif lam mim 3 huruf. Satu huruf Allah berikan pahala 10 kali lipat. Kalau 3 huruf dikali 3 jadi 30 kali lipat. Belum lagi Allah melipat gandakan orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. Pahalanya itu untuk kita. Orang yang mewakafkan satu mushaf Al-Quran, pahala. Ketika santri itu ngaji, 30 pahala untuk kita. Dia hafal 30 juz, dikalikan berapa itu huruf masuk kepada kita sebagai orang-orang muwakif yang senantiasa Al-Quran itu bisa memberikan syafaat di alam kubur. Al-Quran bisa memberikan syafaat di antara tengah panasnya pada mahsyar. Al-Quran bisa menyampaikan kepada syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, saya mengajak, yuk kita sama-sama berwakaf untuk pondok pesantren almarhum Kiai Haji Hawashi dan muridnya yang berada di Gombong. Kurang lebih ada 75 muridnya ingin diberikan, saya berikan ini mushaf untuk mereka. Mempunyai metode-metode yang diambil dari Al-Hifz ini agar memudahkan mereka untuk menghafal. Satu wakaf 100.000 rupiah, senantiasa dengan 100.000 rupiah Allah selamatkan kita dari perkara-perkara alam. Allah selamatkan kita daripada panasnya padang matahari. Matahari yang berada di sejengkal kepala. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Di saat panasnya matahari, dia dapat melindungi kita dari sangatnya matahari yang berada di atas kepada kita. Al-Quran pula bisa memberikan syafaat agar senantiasa ketika kita berhadapan dengan orang-orang dan para nabi, ketika kita bertemu di pada mahsyar, Al-Quran bisa memudahkan kita untuk bertemu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan yang ingin berwakaf daftar kepada anak-anak santri saya, Ustadz Bipari dan Ustadz Azam. Ini Ustadz Azam dan Ustadz Bipari, anak-anak saya mondok di Gontor, yang satu lagi di Jogja. Kita doakan semoga orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah harta yang abadi. Itulah harta yang dapat menolong kita ketika kita berada di alam akhirat. Bi barakati wa bi mujizatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bikulli walidayya amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Allahumma ya Allah tabil bari ya Allah, Allahumma ya Allah tabil bil rahman, Allahumma ya Allah tabil bil rahim. Adinna min balid dunya min azabil akhirah dawam fi subhanallah Allahumma wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wam alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan ketidaknyamanan ketika kita berkalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita, merahmati kita, mengampuni kita. Barakallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.